Halo, selamat datang di channel Sarjaya Diawe, teman-teman. Jadi pada postingan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana menggunakan formula if untuk mempercepat penyusunan laporan yang teman-teman buat. Jadi di sini karena masih banyak teman-teman yang masih bingung, masih kurang jelas bagaimana menggunakan formula ini. Di sini saya akan membahas secara singkat saja, tapi semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, terlebih dulu saya sampaikan kepada teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini untuk subscribe dulu channel ini ya, teman-teman. Di subscribe dulu, kemudian teman-teman jangan lupa untuk bagikan video ini jika bermanfaat. Kemudian jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, teman-teman boleh masukkan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa sheet. Jadi ada 5 sheet teman-teman yang bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini ada penggunaan formula if saja. Jadi if karena if atau fungsi logika itu dalam Excel ada beberapa jenis teman-teman. Yang umum digunakan adalah yang saya masukkan di sini. Jadi ini paling umum saya gunakan. Nah, di sini ada if, kemudian ada if error, kemudian if and, if or, kemudian if bertingkat. Jadi ada ada logika yang digabung. Jadi langsung saja contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Jika di kolom B3 ini, jadi sel B3, jadi B3 ini kita ingin masukkan formula sederhana dulu. Pahami dulu bahwa konsep dasar dari formula if. Jadi pahami dulu konsep dasar dari formula if, yaitu if harus sama dengan dulu. Jadi teman-teman awali dulu dengan sama dengan if. Lalu teman-teman buka kurung, kemudian masukkan logika pertama. Logika ini teman-teman bisa menggunakan perintah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini saya contoh dulu, misalkan ini formatnya saja. Jadi logika, kemudian batasi dengan pemisah. Itu tergantung settingan dari laptop teman-teman. Apakah teman-teman menggunakan titik koma ataupun koma, itu nanti akan kelihatan saat penulisan formulanya. Oke. Kemudian nilai benar, artinya nilai benar itu apabila yang teman-teman logikakan ini diikuti oleh si Excel ini, artinya sesuai, benar, maka yang akan dimunculkan adalah pada nilai benar ini, isinya nanti akan muncul di sini. Kemudian ini nilai jika salah. Nilai salah artinya tidak mengikuti perintah yang kita masukkan. Jadi secara sederhananya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja. Misal di sini ada angka 30. Misal ini terserah saja teman-teman contoh penggunaannya. Jadi sama dengan if, kemudian buka kurung. Di sini ada logical test. Jadi logical testnya, logikanya kita sederhana saja mau buat seperti ini. Jika ini jadi B3 sama dengan 25. Jadi jika angka, penulisan angka, maka langsung saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin di sini misalkan yang dilogikakan itu adalah teks, maka teman-teman harus memberikan tanda kutip begini, tanda kutip 2. Jika B3 sama dengan aku, jadi tutup ini kalau menulis teks secara langsung. Tapi kalau mengambil dari selain itu teman-teman tidak usah menggunakan tanda kutip. Nah, di sini misalkan B3 sama dengan aku, maka nilai benarnya ini adalah benar. Ini kalau kita menginginkan memunculkan teks, maka kita akan memberikan tanda kutip lagi. Kemudian jika salah, artinya jika tidak sesuai bahwa B3 ini nilainya bukan aku, maka kita akan masukkan di sini salah. Kemudian kita tutup kurung teman-teman. Kita cek dulu, kita enter. Nah, hasilnya adalah salah karena di sini logikanya bukan aku. Coba kita ketikkan aku, maka benar di sini. Ini adalah penggunaan fungsi logika. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri
apakah di sini mau mengacu ke formula baru, misalkan VLOOKUP, index, atau SUMIF, atau SUM. Misalkan jika ini benar, maka menjumlahkan itu tergantung teman-teman yang kreasikan sendiri. Jadi pada dasarnya fungsi if ini memberikan dua kemungkinan. Jadi kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Dan kemungkinan benar ini akan apa yang dikerjakan oleh Excel. Misalkan teman-teman menginginkan formula yang baru, maka berikan saja formulanya di situ, maka akan dikerjakan oleh Excel. Jadi itu konsep dasarnya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman buat lagi yang agak meningkat sedikit, itu if error. If error itu terkadang pada saat teman-teman membuat formula itu muncul error teman-teman. Misal ya, seperti ini. Contoh sederhana saja, saya gunakan VLOOKUP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini ada VLOOKUP, kemudian buka kurung. Di sini kita ingin melihat tabel ini dulu, kemudian di tabel ini lagi, kolom ketiga. Kita tutup dulu. Ini saya buat salah teman-teman, ini tidak benar formulanya. Saya buat salah, hasilnya adalah error atau apapun error yang di sini muncul itu teman-teman bisa ganti. Misalkan kalau teman-teman tidak menginginkan adanya error ini, misalkan NA atau error lainnya, itu tinggal ganti saja, tambahkan di bagian depan itu menggunakan if error. Jadi jika error, secara logika jika error, maka teman-teman di sini tambahkan koma dulu pemisah, maka ini yang akan dicek. Kalau error di sini akan diambil angka yang di sini atau hasil yang di sini. Misalkan ini kosong teman-teman. Kalau kosong itu menggunakan tanda kutip 2 saja. Jadi misal error, hilang teman-teman. Atau teman-teman mau isi dulu. Oke. Kalau error ambil saja jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah penggunaan if error. Jadi teman-teman bisa kombinasikan sendiri. Jadi jangan takut salah. Kalau misalkan ada error, kemudian teman-teman merasa sudah benar yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan formula ini di awalnya. Di awal ini formula, kemudian teman-teman batasi saja dengan apa yang akan muncul kalau salah. Selanjutnya ada istilahnya if n. If n ini secara sederhananya n ini adalah rumus sendiri juga. Jadi tapi kita padukan, biasanya kita memadukan karena membutuhkan lebih dari satu lebih dari satu data, satu logika. Jadi misal ini sama dengan, jadi kita buat dulu logika sederhananya sama dengan jika kemudian buka kurung, jika yang pertama, logika pertama dulu, kita tambahkan dulu n-nya, kemudian masukkan logika pertama. Ini ada logika 1 teman-teman. Jika B3 lebih besar daripada 5, oke, jika B3 lebih besar daripada 5, kemudian ini B4 lebih besar daripada 7. Oke, ini terserah saja teman-teman. Dan bisa teman-teman tambahkan sampai berapapun logikanya. Jadi biasanya ini kalau di guru, misalkan kelas itu menggunakan untuk penilaian. Jadi jika nilainya 90 B, misalkan A. Kemudian jika nilainya 85 itu B. Jika nilainya di bawah ini C, itu teman-teman bisa gunakan formula if n ini. Jadi ada syarat atau kondisi yang teman-teman harus perhatikan di sini. Kita tutup dulu supaya mengakhiri formula untuk n-nya. Jadi n ini akan mengambil nilai benar sesuai format yang tadi hanya apabila semua logika yang kita masukkan ini benar teman-teman. Kalau hanya salah satunya yang benar, maka tetap akan mengambil nilai yang salah. Kita buktikan dulu. Ini benar. Kemudian kita untuk salahnya kita masukkan dulu salah. Oke, seperti ini kita tutup. Lalu kita enter teman-teman. Nah, di sini salah karena 3 tidak lebih besar daripada 5. Kemudian 4 tidak lebih besar daripada 7. Kita coba ini kasih 9. Harusnya kan benar yang B4 ini, tapi tetap bernilai salah karena apa? N itu hanya mengambil nilai benar jika semua logika itu adalah benar.
Jadi semua logika itu adalah benar. Nah, sekarang kita coba ganti ini 6. Maka semua logika ini benar, maka hasilnya adalah benar. Seperti ini. Kita coba copy saja teman-teman, pindahkan ke if or. Nah, di sini adalah kebalikannya teman-teman. Jika if and seperti ini, kita coba menggunakan if error. Kita berikan dulu supaya mematikan fungsinya. Oke. If error itu sebenarnya sama dengan if and, hanya saja teman-teman, hanya saja if error ini logikanya dia jika sudah ada yang benar salah satu saja, maka akan yang diambil adalah nilai yang benarnya. Jadi cukup satu saja yang benar, maka akan diambil nilai yang benarnya teman-teman. Sekarang kita cek dulu, misalkan dengan formula yang sama, B lebih besar daripada 5, B4 lebih besar daripada 5, kemudian B5 lebih besar daripada 7, maka di sini benar. Kita ikuti saja, kemudian kita bandingkan bagaimana hasilnya teman-teman. Oke, ini salah, kita tutup. Jadi sebenarnya penulisannya mirip teman-teman, hampir sama saja. Yang membedakan antara and dan or, and harus bernilai benar semua baru menampilkan benar, kemudian or itu cukup salah satu saja yang benar teman-teman. Kita coba buktikan. Ini hasilnya benar semua teman-teman, karena sama-sama benar logikanya. Kita ganti satu logikanya yang salah, 3. Maka yang or akan tetap benar nilainya. Kemudian yang and itu akan bernilai salah teman-teman. Jadi seperti itu perbedaan antara if and dan if or. Jadi ini kedepannya teman-teman pasti akan gunakan. Jadi bakalan teman-teman gunakan di pembuatan mungkin aplikasi-aplikasi sederhana untuk membantu penjualan teman-teman. Di sini teman-teman yang terakhir adalah if bertingkat. If bertingkat itu sebenarnya fungsi if sederhana saja, hanya saja kita tambahkan beberapa logika di sini. Misal di sini teman-teman tambahkan sama dengan jika B3 itu sama dengan aku, jadi sama dengan aku, maka nilai benarnya adalah benar. Tapi kalau misalkan teman-teman bukan aku di sini, maka teman-teman bisa buat lagi logikanya. Jika B3 sama dengan kamu, sama dengan kamu, maka nilai benarnya baru di sini berikan lagi benar yang kedua supaya membedakan teman-teman. Nah, jika salah lagi teman-teman bisa tambahkan lagi berapapun logika yang ingin teman-teman masukkan. Inilah adalah logika bertingkat. Nah, jika teman-teman menganggap bahwa logika ini cukup, maka tambahkan terakhir false. Jadi jika salah, masukkan saja salah, tidak ada yang benar, bukan isinya aku dan bukan juga isinya kamu di sini. Kita enter dulu. Oke, yes. Nah, ini adalah salah hasilnya. Karena coba kita isi aku. Kita isinya aku dulu. Benar, kemudian kamu benar juga, kemudian dia salah. Jadi secara penggunaan logikanya ini bisa dengan logika sederhana saja, tapi dia bertingkat teman-teman. Jadi if setelah nilai salah maka ditambahkan lagi dengan if yang baru. Jika salah ditambahkan lagi dengan if yang baru. Begitu seterusnya teman-teman, sampai teman-teman bisa memperoleh logika yang diinginkan atau hasil yang diinginkan untuk aplikasinya. Oke teman-teman, jika ada yang kurang jelas mengenai penggunaan fungsi if ini, teman-teman bisa pertanyakan di kolom komentar, atau teman-teman ingin request formula-formula tertentu yang ingin dipelajari terkait mempermudah pembuatan aplikasi teman-teman untuk di usahanya atau sekedar belajar, teman-teman request saja di kolom komentar. Karena berikutnya kalau misalkan tidak ada request untuk formula lagi, saya akan mulai lagi kembali untuk membuat seri untuk aplikasi-aplikasi yang terkait dengan penjualan dan accounting semua. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam dari saya, Sarjaya Awe.